ini dari pengusaha Aptiknas, dari anggota-anggota Aptiknas yang punya kerinduan ingin agar bisa tetap bertemu. Karena sebetulnya kalau lihat jadwal harusnya di bulan-bulan September Oktober ini Aptiknas sudah ada Munas ya Pak Ketum ya. Jadi biasanya udah pada kumpul datang ke Jakarta gitu ya, Pak Lukas sudah datang ke Jakarta gitu. Atau kita ke tempat lain di kota lain bisa melakukan Munas ya. Tapi tahun ini karena pandemi kita lebih banyak berkonsentrasi melakukan kegiatan-kegiatan secara online. Dan pada sore kali ini kita bahas tentang Aptiknas Talk ini. Kali ini membahas tentang sesuatu hal yang menarik karena Bapak Ibu rekan-rekan sekalian nanti akan melihat perjalanan karir dari salah satu senior kami, senior saya nih khususnya, yang telah lama berkiprah di dunia IT ya. Dengan kata lain sudah tua gitu ya Pak Bangki. Iya. Kalau tua sih tergantung pengakuan Pak masing-masing Pak ya. Saya nggak bisa bilang gitu kalau tua. Nah jadi sesi siang kali ini kita datang narasumber kita yang saya hormati Pak Lukas Lukmana. Selamat siang, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Bangki. Ya sehat ya Pak ya. Wah sehat ini, puji Tuhan. Iya gitu. Jadi siang kali ini kita Aptiknas Talk ini akan membahas ataupun mendengarkan sharing dari banyak anggota Aptiknas agar Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang mungkin sudah menjadi anggota ataupun akan menjadi anggota atau ingin tahu tentang cerita atau sukses story dari para pengurus ataupun para anggota yang sukses ya di Aptiknas ya. Jadi umumnya kami adalah pengusaha di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelum masuk ke acara, izinkan saya juga memperkenalkan Ketua Umum kita, Ketua Umum dari Aptiknas, Ketua Umum dari Apkomindo, Pak Sugiarto Santoso atau disapa dengan Pak Hoki. Pak Hoki mungkin mau greetings dan memberikan keynote ya buat kita semua pada sore kali ini. Silakan Pak Hoki. Ya, terima kasih Pak Fangki. Selamat sore buat semuanya, terutama calon pembicara kita nih Pak Lukas ya. Bahwa sore Pak Ketum. Pak Lukas, ya. Pak Lukas seperti tadi disampaikan Pak Fangki memang senior ya. Meskipun di Semarang beliau juga senior saya juga. Kemudian Pak Lukas juga merupakan partner saya juga dulu kalau waktu saya menjual produk-produk Sony Vaio ya. Iya. Semoga nanti comeback lagi nih Sony Vaio-nya ya. Betul. Dan Pak Lukas ini orangnya sangat setia terhadap pertemanan maupun perbisnisan. Jadi kalau berbisnis dengan Pak Lukas bisa panjang lah ya, bukan hanya mencari uang ya, mencari keuntungan, tapi partnership itu luar biasa, pertemanan juga sangat kental. Juga dari sisi religiusnya sangat luar biasa. Kita lihat ya, banyak sekali sudah YouTube-nya itu tentang religius ya, sangat membantu sekali, meskipun nggak setiap kali saya puji-puji, tapi pasti luar biasa, pasti saya tonton ya kan. Kemudian juga ada diiringi lagu oleh putrinya Pak Lukas ya, yang sangat merdu gitu ya, luar biasa sekali, jadi lengkap talentanya. Selain dari itu, beliau juga sangat banyak membantu permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, permasalahan hukum ya. Jadi dari awal sempat saya ditahan, Pak Lukas juga pada saat saya ditahannya pun waktu itu sedang hadir ya Pak ya, kita sedang rapat, terus mengantar saya ke Bantul ya ditahan, tapi ya saya tenang-tenang saja memang. Mengantar ke mobil tahanan. Mengantar ke mobil tahanan, membesuk di tahanan, datang di sidang, dan Pak Lukas itu karyanya nyata. Maksudnya benar-benar membantu dari sidang di Bantul, sidang di PN Jakarta Timur, di PN Jakarta Pusat, di PN Jakarta Selatan, lengkap ya. Di Mabes Pak ya. Di Mabes juga, di BAP. Termasuk artinya menjadi saksi juga di Polda DIY dan sebagainya. Sekarang pun pihak lawan sedang melakukan upaya kasasi, meskipun kasasi dia udah ada 3 perkara yang kita menang ya, tapi itulah sebuah perjalanan, itulah sebuah bukti. Tapi Pak Lukas nggak pernah bilang saya tuh lupa. Ada tuh di grup, Pak Oki lupa. Kita tahulah siapa itu orangnya kan. Jadi pasti hari ini sangat bermanfaat sekali, terutama tadi ya bertransformasi Pak Lukas ini memang dari awal memang
merintis ya dari dunia pendidikan juga, memberikan kursus-kursus untuk di bidang komputer ya, buku-bukunya juga diterbitkan bahkan laris. Tadi saya juga bilang Pak Fangki mesti izin Pak Lukas, boleh nggak itu beritanya dicopas, naikin di Aptiknas, naikin juga di Biskom gitu. Nanti iya. itu Pak, ke yang menayangkan berita pertamanya itu, karena bagus sekali dan lengkap sekali seperti itu. Mungkin saya tidak panjang lagi ya, karena waktunya juga singkat, tapi saya sangat berterima kasih kalau ada seperti Pak Lukas, mungkin teman-teman yang lain juga berbagi ya, sekecil apapun pasti sangat bermanfaat untuk kebersamaan kita, mungkin untuk diduplikasi, untuk bekerjasama, untuk mencapai kebaikan untuk kita bersama. Terima kasih Pak Lukas. Jangan lupa slogan kita adalah sukses bersama tentu lebih mulia dan lebih bermakna. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Lukas. Baik, terima kasih Pak Ketum atas sambutan dan keynote-nya ya pada sesi kita kali ini. Nah, jadi langsung saja saya ingin mendengarkan sharing dan cerita dari perkenalan diri dan perjalanan karir dan bisnisnya nih dari Pak Lukmana. Langsung Pak. Jadi ada perkenalan diri, langsung perjalanan karir dan bisnis. Silakan Pak Lukas, waktu dan tempat. Ya, nama saya Lukas Lukmana, istri 1, anak 2, sekarang sudah punya menantu semua, jadi anak saya sudah menikah semua, dan saya sudah dikaruniai 2 cucu, ya. Jadi makanya sekarang seorang opa. Ya, itu dari diri. Kemudian saya merintis usaha di bidang komputer ini di awal 90 ya, bahkan sebelum 90 saya sudah berkecimpung di bidang komputer ya. Jadi waktu itu adalah zaman masuk PC, masih Apple IIe ya. Mungkin banyak di antara teman-teman yang tidak menikmati, karena ini yang menikmati berarti sudah seumuran saya, sudah tua gitu ya. Jadi dari Apple IIe berubah ke IBM System ya. Kemudian dari DOS berubah ke Windows ya. Dari Windows kemudian berubah ke era jaringan ya. Era jaringan kemudian ke era internet ya. Kemudian era internet masuk ke era yang sekarang ini ya, era Android ya. Jadi perkembangan dari waktu ke waktu memang sangat saya nikmati ya. Jadi kalau kita itu tidak siap dengan perubahan, memang jadi tergagap-gagap begitu ya. Jadi saya melihat waktu itu bagaimana ada seorang pengusaha komputer di satu kota membangun kursus komputer di akhir 80-an itu, dia setting dengan Apple semua, PC Apple semua. Tiba-tiba nggak ada 2 tahun berubah ke IBM System. Ya, ini kan perubahan sangat cepat, lalu tidak bisa kepake lagi. Dia ganti ke IBM System, pakai DOS waktu itu. Ya, nah tahun 92 mulailah Windows ya. Nah ini yang perubahan juga lagi. Ya. Nah tetapi saya karena sudah terjun di dunia IT ini, informasi teknologi ini, sudah mempersiapkan mental ya bahwa perubahan itulah bisnisnya. Ya. Perubahan itulah bisnisnya. Tanpa ada perubahan maka kita tidak akan mendapat bisnisnya. Mengapa saya katakan demikian? Ya. Tadi yang dari Apple ke IBM ya. Nah, karena saya startnya di perubahan itu, melihat perubahan itu sehingga bisa mengantisipasi ya. Waktu itu dengan IBM System kita ngajarin orang komputer itu seperti merubah dari mesin ketik manual ke mesin ketik elektronik, cuma ini lebih canggih gitu ya. Jadi word processor waktu itu banyak sekali peminatnya. Kemudian dari situ berubah ke Windows ya. Nah, saya
ketika masuk ke dunia ini, kepingin bisa masuk secara lengkap. Bukan hanya jualan hardware, service, tetapi juga memberi training, memberi kursus, dan masuk ke software development. Ya. Nah, di sini karena idealis saya waktu itu adalah mengumpulkan fresh graduate ya, dari beberapa universitas yang terkenal untuk saya rekrut di Litbang. Karena saya berpikir bahwa pendidikan itu mesti punya dapur yang kuat, punya kurikulum yang baik, bahan-bahannya mesti prima kalau kita pengen unggul. Nah, karena dari pemikiran itu saya rekrut ini, waktu itu memang akibatnya cost-nya tinggi. Ya. Nah, dunia waktu di Semarang itu masih belum bisa menerima dengan harga yang tinggi. Ya. Tetapi saya yakin bahwa bahan-bahannya bagus. Tapi justru karena hampir bangkrut kursusnya, ya, kita jadi berpikir bagaimana ini, pemikirannya sudah bagus, ya. Kemudian bahannya yang jadi bagus, kenapa nggak bisa menghasilkan? Ya. Saya kemudian waktu itu punya kenalan penerbit, saya coba ke penerbit, ya, saya berikan bahan dari Litbang saya untuk dijadikan buku. Nah, ternyata setelah ketemu dengan penerbit, dia sangat suka waktu itu. Dicobalah dicetak. Ternyata bestseller, khususnya yang ke Windows base. Luar biasa, kita jadi pelopornya, Pak. Sehingga buku kita sangat laris. Ya. Kita cetak ulang itu hitungannya hanya bulan. Jadi sebulan sudah cetak ulang, sebulan sudah cetak ulang. Sehingga itu yang kemudian bisa mendanai Litbang kami. Ya. Dari situ kemudian kita juga berpikir, ini dunia pendidikan masa komputer ujiannya masih manual gitu ya. Lalu di Jawa Tengah inilah saya termasuk salah satu pelopor untuk mengusulkan kepada pemerintah provinsi bahwa di Jawa Tengah ini harus dikomputerais. Maka kita kenal dengan namanya LJK atau Lembar Jawa Komputer. Ya. Nah, dari situlah orang waktu itu bilang, mana mungkin PC bisa mengolah data yang begitu besar. Orang berpikir waktu itu pakai mini komputer. Sedangkan yang punya mini komputer waktu itu di Jawa Tengah hanya Pertamina dan Polda. Ya. Dan kita berpikir pasti bisa, namanya teknologi. Ya. Nah, kita berusaha bagaimana tim kami ini membuat softwarenya, ya, dengan PC diuji cobakan ke dua kota, waktu itu kota besar yaitu kota Semarang dan Solo, sukses. Akhirnya mereka percaya, kemudian diberikanlah seluruh Jawa Tengah. Ya. Jadi dengan adanya perubahan itulah kita mendapatkan bisnis. Ya. Nah, kita lihat memang tidak mudah. Ya. Perubahan-perubahan itulah yang kemudian memaksa kita untuk bisa menemukan peluang-peluang baru. Ya. Nah, demikian juga kami juga merintis berpikir kita ini kalau kasih kursus hanya bisa di lokal di Semarang, padahal buku-buku kita, buku wahana komputer ini ada di seluruh Indonesia. Ya. Dan kita orang komputer, masa kita nggak bisa jualan online? Saya penasarannya begitu. Ya. Nah, kursus komputer online ini sudah saya lakukan 5 tahun yang lalu, Pak. Ya, saudara-saudara semua, 5 tahun yang lalu Wahana sudah membuat kursus komputer online. Ya, cuma waktu itu teknologinya belum memungkinkan, yaitu caranya adalah kita buat video. Orang yang mau kursus ke kita kirimin videonya, mereka belajar sendiri dengan membuka video. Dari video lalu pada saatnya kalau sudah siap kita kasih soal, kasih ujian.
Kalau ujiannya lolos, lalu kita kirimin sertifikat. Ya. Tapi itu ternyata yang tertarik kursus begitu sedikit, karena mereka berpikir, wah kita kursus komputer kan kita kepengen praktek, bisa langsung gitu ya. Nah tapi ini seperti UT saja gitu. Ya. Akhirnya yang siswa yang ikut itu banyak orang-orang yang pengen sudah punya kemampuan, tetapi tidak punya sertifikat. Ya. Akhirnya kita jadi seperti sertifikasi, jual sertifikat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang namanya kita harus cari bagaimana kita bisa laku. Yang kita harapkan bisa ratusan ribuan, ternyata hanya puluhan, Pak, dari waktu ke waktu. Karena kita bisanya hanya kirim video, kemudian mereka lihat, kasih soal, mereka ujian, kita kasih sertifikat. Kurang menarik ya. Nah, tapi justru adanya pandemi pada tahun ini jadi membuat kita menemukan jalan untuk menghadirkan kursus online. Ya, waktu pertama-tama pandemi kan kita dihimbau untuk tutup itu. Ya, jadi saya sudah punya kursus kalau di Wahana ini untuk Kota Semarang orang-orang sudah familiar gitu ya. Kita sudah cukup dikenal untuk di Kota Semarang. Sehingga banyak orang kalau kursus ke tempat kita. Tapi karena adanya wabah COVID ini, mereka yang biasanya datang ke tempat kita jadi nggak bisa datang karena kantor harus ditutup. Nah inilah yang kemudian membuat saya meyakinkan seluruh tim bahwa inilah saatnya Tuhan membuka kesempatan bagi kita untuk benar-benar jualan kursus online, ya. Jadi dengan adanya pandemi kita tidak bisa terima siswa kursus offline lagi. Ini jalan yang dibuka. Lalu kita mulai familiar ya sejak Maret itu kita kan jadi kenal Zoom. Ya. Zoom ini juga dapat berkahnya jadi pandemi ini juga ya. Jadi kita semua sekarang webinar pakai Zoom di mana-mana sudah biasa. Ya. Nah, lalu kami mengadakan kursus online ini memanfaatkan teknologi ini sehingga sekarang orang kalau kursus online di tempatnya kami di Wahana Komputer ini maka seperti dia itu benar-benar hadir, ya. Yang akhirnya kita coba launching pada bulan Juni kemarin kita launching, wah yang minat banyak, ya. Nah banyak siswa yang tertarik, ya. Muridnya Wahana Komputer sekarang dari Sabang, orang Aceh ada yang ikut kursus, ya. Orang Papua ada, ya. Orang Jakarta pun ikut di sini. Ya. Jadi dari perusahaan-perusahaan mereka yang berpikir daripada di rumah nganggur melulu, mendingan tambah ilmu, ikut kursus online. Ya. Sehingga dengan kejadian-kejadian ini, maka sekarang kita punya ratusan kelas, Pak Fangki. Ya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa wabah itu ternyata dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi kami untuk bisa membuka kursus online beneran. Dulu 5 tahun yang lalu kan impian ya, sebetulnya kepingin, tapi teknologinya kita belum menguasai gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini sekarang jadi memungkinkan dan orang di banyak tempat sekarang sudah terbiasa gitu. Pertemuan-pertemuan macam ini jadi pertemuan yang biasa ya. Bahkan anak saya itu tiap hari melakukan seminar kedokteran lewat begini. Jadi kalau dilihat bahwa di masa pandemi ini justru kami bisa tumbuh penjualan kursusnya luar biasa. Ya. Ini semua juga kemurahan Tuhan dalam perusahaan kami. Juga hardware. Ya. Hardware itu banyak toko-toko tutup ya. Tapi penjualan online-nya terus-menerus. Ya. Tiap hari ada orang yang tidak kami kenal
itu memberi order. Ya, ini yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman semua, tentunya pandemi ini banyak yang mengalami ya dampaknya semua. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu sangat susah lah istilahnya ya. Mereka yang biasa mengandalkan pertemuan tatap muka langsung, datang langsung, ya sekarang gerainya di mana-mana ditutup, orang juga mau berkunjung takut ya. Sehingga nggak bisa. Tetapi dengan adanya online, ternyata membuka peluang-peluang yang lain. Ya. Jadi saya katakan, dulunya kita hanya konsentrasi di lokal saja. Saya dengan Pak Hoki, saya ini anak buahnya dalam menjual hardware juga. Ya. Pak Hoki ini distributor besar, ya Pak Ketum kita. Nah, saya menjualkan untuk Semarang dan sekitarnya, ya. Itu karena dulu kita masih belum kenal jualan online, ya. Nah, saya harapkan Pak Hoki jadi distributor lagi, saya siap membantu jualan online, ya. Amin, Pak. Ditunggu waktunya. Teman-teman yang lain yang punya produk-produk, saya pun bersedia untuk jualkan secara online, ya. Dan inilah sedikit cerita. Kalau yang lain mau lebih jelas nanti bisa lihat di artikel yang sudah dimuat, yang saya sharing juga ke Pak Fangki selaku host ya. Mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman yang belum sempat baca ya. Jadi ceritanya sedikit lebih komplit karena yang nulis kan wartawan ya. Ya seperti Pak Ketum gitu, kalau nulis tuh bisa runtut, bisa komplit gitulah ya. Iya. Ya. Jadi luar biasa ya Pak. Kita lihat perjalanannya Bapak Ibu rekan-rekan ya. Jadi apa yang di-sharingkan oleh Pak Lukas ya. Nah jadi memang kita lihat, saya menarik ada beberapa yang yang tadi saya tangkap ya. Jadi perubahan itu ini malah menemukan banyak hal baru, dan itu adalah tantangan dan inovasi buat Pak Lukas dan tim ya. Jadi kita lihat tadi ada kata kuncinya lead bank. Ini kata kunci yang luar biasa. Kadang-kadang kita lupa ya bahwa memang kita harus punya tim ya Pak ya, yang memang konsentrasi untuk exploring ya, berkonsentrasi untuk mengembangkan produk atau solusi ya. Kalau dalam case-nya Bapak tadi kita dengar juga cerita malah jadi banyak lari ke buku-buku komputer ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang mungkin masih banyak buku-buku komputer. Nah, kalau yang terakhir ini memang yang menarik nih online IT training Pak. Nah, tadi sudah dikasih bahannya nih sama Pak Lukas. Mau saya sharekan Pak, nanti dijelaskan sedikit lagi. Boleh. Ya, saya coba share ya. Ya. Biar pada ini semua. Bentar. Mana dia? Ups. Ini Pak, udah kelihatan belum ya? Betul. Ini di online training ID ini, teman-teman bisa melihat kursus apa saja yang kami layani ya, bisa kami jual. Ya. Di situ dari kepentingan untuk office, ya, grafis, ya, untuk web, kemudian juga untuk AutoCAD, ya, bahkan untuk program-program yang serius, video editing dan sebagainya, bisa kami lakukan semua. Ya. Di sini, jadi kita itu programnya kita pembelajaran berbasis video meeting. Ya. Jadi seperti tatap muka beneran. Ya. Cuma bedanya kita di tempat yang berbeda. Ya. Dan ada instrukturnya, ya. Tidak hanya diberi video, tetapi ada instrukturnya yang mengajar, yang menjelaskan. Kemudian juga nanti
ujiannya itu juga diawasin ya, sehingga kalau pakai bantuan orang lain, pakai joki akan ketahuan. Kami punya cara supaya murid kami ujian benar-benar dikerjakan sendiri ya. Karena ini yang kami lakukan dengan teknologi sudah memungkinkan ya. Jadi kalau Anda bisa mau tahu lewat WA juga dilayani ya, atau langsung bisa daftar juga. Dan di situ ada modulnya apa semua, bahannya apa semua, harganya berapa, jelas terlihat. Juga jam-jamnya di situ juga ada. Ya, jadi ini Pak Fangki, ya mungkin. Jadi memang ada itunya Pak ya, tetap ada video tutorialnya ya. Ya, jadi kita bahannya ada Pak, karena kita ini base-nya tadi kan punya lead bank Pak, dan kita punya buku-buku ya, yang kita juga bisa sarankan, dan rasanya selama ada Gramedia itu buku-buku wahana gampang ditemui sebetulnya. Ya. Nah ini coba kita lihat, ini pilihan materinya Pak ya. Ya, ini pilihan materi, jadi Office application, graphic design, AutoCAD, web development, ya. Bahkan kita yang suka coding, programming kita juga sangat komplit, ya. Kemudian yang suka video mau jadi YouTuber ya boleh saja, ya. Seperti video saya itu saya juga buat sendiri, rekam sendiri. Tinggal ketemu anak buah dibetulin sedikit-sedikit jadi video itulah ya. Jadi karena mereka memang sebetulnya para praktisi ya. Seperti pengajar AutoCAD ini benar-benar seorang arsitek yang mereka pekerjaan sehari-hari juga gambar gedung, gambar bangunan begitu. Dan ada juga yang dari teknik mesin, mereka menggambar mesin-mesin juga. Ya, jadi gambar 2D, 3D dengan komputer itu bisa diajarkan lewat online training ini. Demikian Pak Fangki. Oke. Ya. Nah ini ada yang berikutnya apa lagi nih slide-nya nih ya. Kalau nggak salah ada beberapa ya slide-nya ya. Ya, itu. Nah ini bisa masuk, ini soal training ya. Ya. Ini bisa diklik saja nanti bisa kelihatan. Ya. Ya. Nah, ini yang tadi berita yang saya jelaskan. Nah, ini beritanya ini yang di Padma News ya. Ya. Padma News ini sebetulnya grup perumahan yang besar di Semarang yang bagus. Yang pemilik saham dari perumahan Geraha Padma ini adalah pemiliknya BCA juga ya. Jadi kami merasa terhormat karena mereka grup besar tertarik untuk mengangkat kursus online ini ya. Mereka melihat ini semangat luar biasa. Orang dalam kesusahan menemukan jalannya gitu ya. Sehingga kemudian mereka juga ingin memberi semangat kepada klien, kepada nasabah ya. Jadi Padma News ini majalah yang dimiliki oleh grupnya Geraha Padma ya. Satu keluarga dengan BCA dengan Jarum ini. Ya. Oke, apa lagi nih? Ada slide berikutnya. Nah, ini apa nih, Pak? Nah, ini cerita juga nih yang komputer. Ya, LPK-nya nih, jadi, Pak. LPK-nya. Jadi ini training kita yang di offline, Pak. Offline kita ya. Sebetulnya klien kita juga banyak dari perbankan macam-macam ya. Karena kami sudah lama ya. LPK Wahana ini bisa dilihat nanti. Jadi kalau mau langsung datang ke TKP juga boleh di kantor kami ya. Di Jalan MT Haryono 637 ini ya. Next Pak mungkin. Jasa web. Nah, ini kami juga melihat sekolah-sekolah sekarang dalam kesulitan, ya, karena
bagaimana guru itu harus ngajar online ke siswanya. Seringkali kepala sekolah nggak tahu guru ini lagi ngajar apa gitu ya. Kita membuat bantuan ke sekolah dengan jasa web sekolah ini, maka kepala sekolah atau yang mengampu sekolah itu bisa mengontrol seluruh kegiatan sekolah. Misalnya ya, murid kelas 1 diajar apa, oleh guru siapa, pada jam pertama, lalu jam kedua oleh siapa ya. Lalu sekolah itu biasanya juga punya kelas-kelas paralel. Nah, kelas paralel itu gurunya siapa, diajar materi apa, juga semuanya bisa dikoordinasikan. Nah, banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah memanfaatkan ini. Karena mereka kan tiba-tiba, Pak, pandemi ini kan datangnya tiba-tiba ya. Siapa sangka sih tiba-tiba sekolah harus libur begitu lama, harus mengadakan pembelajaran jarak jauh begitu. Ya, maka dengan software ini kami menolong sekolah-sekolah. Ini sekolah-sekolah yang berminat bisa kontak kami, pasti akan kami bantu. Jasa web ya. Ya, selanjutnya. Software. Nah, ini software ya. Memang kami di dunia pendidikan banyak punya software pendidikan. Ya. Jadi sistem untuk pendidikan sekolah itu dari SD sampai perguruan tinggi ada semua. Ya. Juga untuk perpustakaan. Ya. Jadi kita software-software yang sudah jadi untuk kepentingan sekolah itu juga kami buat, dan ini merupakan kami bisnis develop sudah cukup lama juga. Ya. Next, Pak. Next. Ini, Pak. Nah, tadi yang gereja. Ya, ada gereja juga ya. Jadi kami tahu gereja itu juga, itu sebetulnya kami buat sudah cukup lama, My Gereja ini ya. Sebelum pandemi ini, kami tahu bahwa dunia itu sudah berubah gitu ke smartphone ya. Jadi kami ingin menjangkau bagaimana orang-orang yang tidak sempat ke gereja bisa tetap dapat komunikasi dengan gerejanya, dan gerejanya juga bisa melayani umatnya. Ya, kami punya software namanya My Gereja. Nah, ketika pandemi ini sangat dirasakan sekali gunanya. Ya, ibadah online itu bisa dimasukkan di situ, pengumuman-pengumuman komunikasi dengan seluruh anggota gereja bisa dilakukan di situ juga. Ya. Dan ini juga kami develop dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, karena ini banyak untuk pelayanan. Ya. Next, Pak Fangki. Kantornya ini ya? Ini adalah webnya, Pak. Jadi kami orang kalau kepengen tahu wahana komputer secara komplit kayak apa, ada di sini juga, gitu. Bisnisnya kayak apa gitu ya. Dan kepengen tahu kantornya kayak apa gitu ya. Ya, inilah wahana komputer. Ya. Next. Motivasi. Nah, kalau ini yang disinggung Pak Oki ya. Saya banyak membuat video-video ini dalam rangka memberi semangat kepada teman-teman untuk menghadapi hidup yang sering kali kita tidak tahu, ada banyak gelombang dalam hidup kita, ada banyak persoalan, tetapi kalau kita sadar bahwa semua persoalan bisa dihadapi dengan pertolongan Tuhan, maka kita bisa menjalani hidup ini lebih tenang gitulah. Ya. Jadi kalau yang ingin motivasi silahkan klik di situ di YouTube. Ini bisnisnya udah surga dan dunia ini. Komplit ini. Jadi
itu Pak Fangki yang mungkin bisa saya sharingkan pada sore hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Fangki ini sama teman-teman. Mungkin dibuka sesi tanya jawab buat teman-teman nih ya kan. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya gimana. Ya. Jadi Kalau saya masih ada satu lagi Pak pertanyaan Pak. Kalau tadi kan bicara strategi udah kelihatan ya, ada beberapa hal yang kita lihat Nah, kalau rencana tahun depan Pak, kurang lebih apa yang akan dibuat oleh Bapak dan Wahana nih Pak ya dalam hal ini ya. Karena kan kita lihat saat ini kita ada pandemi gitu ya. Nah, kalau di bidang IT Bapak punya pemikiran ataupun sharing yang bisa disampaikan kalau strategi tahun depan gimana nih Pak? Ya, kalau saya salah satu hal yang menurut saya penting adalah bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi. Ya, bahwa perubahan teknologi itu jangan ditentang. Ya, karena kalau ditentang itu seperti mengubur diri kita. Ya. Perubahan teknologi memang membuat kita tidak nyaman. Karena kita diusik ya. Orang yang senang mapan, duduk manis, tiba-tiba harus belajar, harus menyesuaikan lagi. Nah, kita tahun 2021 dan seterusnya menurut saya perubahan akan semakin cepat. Ya. Tapi kita bersyukur loh, harus optimis. Di Indonesia ini kita punya teman jutaan, enggak usah luar negeri, Indonesia sendiri kita punya teman jutaan. Terus kita lihat bahwa transportasi atau pengiriman ke berbagai macam tempat itu sudah gampang, cepat dan enggak mahal. Maka kita mesti memanfaatkan teknologi ini sebesar-besarnya. Bagaimana kita menawarkan barang kita. Jadi dalam bisnis ini yang penting adalah bisa menjual. Nah, menjual salah satu kiat menjual menurut saya kunci untuk bisa sukses menjual adalah menawarkan. Nah, kita menawarkan tentunya di sosial media ya agar bisa menjangkau luas ya. Saya berikan contoh Pak Fangki ya. Jadi saya tiap hari itu ngecek ya. Saya penasaran kita ini dilihat oleh penduduk dari provinsi mana, dari kota mana di Indonesia ya. Hari ini saya tanya bagian penjualan saya, kita dapat order dari Toraja. Toraja mana? Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian dari Padang. Padang mana? Sumatera Barat. Ya. Dan ada juga dari Kabanjai. Saya berpikir Kabanjai itu di mana? Ternyata di Sumatera Utara. Iya. Ya, dekat dengan Brastagi tempat wisata ya. Jadi itu ada Pak Adianto tuh, Pak. Oh, hari ini kami kirim ke sana, Pak. Ya, kirim ke barang ke sana, ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menikmati sensasinya kursus training wahana komputer ya, bisa melihat testimoni ya. Testimoni dari siswa kita. Tiba-tiba Anda akan ketemu dengan orang Sumatera, ketemu dengan orang Papua asli ya. Saya sampai mengucap syukur ketika bisa menjangkau mereka ya. Ketemu dengan orang Maluku, Pak, Maluku Utara ya. Nah, inilah yang membuat kami selain mendapat income tentunya yang membuat kami senanglah, bersukacita, oh ternyata bisa. Nah, tahun 2021 masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan perangkat teknologi ini ya. Orang sekarang sudah terbiasa terima penawaran dengan teknologi media sosial ini sudah biasa. Jadi kami sepakat dengan tim bahwa tahun 2021 itu namanya tahun pelipat gandaan, Pak. Jadi nanti orang sudah tidak takut, tetapi justru sudah terbiasa dengan teknologi. Dulu kan orang itu
kalau nggak ketemu nggak mantep, Pak Fangki. Ya. Sekarang mereka yang efisien mana? Nanti mereka ngerasakan itu. Ya, saya itu pernah terima murid dari Duri Riau yang dibiayai oleh perusahaan besar. Kursusnya di Semarang loh. Nah, harga kursus sama transportasi dan akomodasinya lebih mahal transportasi dan akomodasinya, gitu ya. Nah, tapi mereka sekarang di Papua, di Riau, itu bisa kursus dengan kami dengan harga yang sama, gitu. Jadi orang Semarang mau kursus online, orang Jakarta, orang Papua sama. Ya. Jadi makanya strategi kami, bagaimana ini kami akan terus menawarkan kita bisa dikenal oleh lebih banyak orang, ya, sehingga tahun depan kami canangkan sebagai tahun pelipat gandaan. Ya, kalau tahun ini Tuhan bukakan buat kami, ya, dipaksa dulu punya cita-cita enggak bisa jalan nih, setelah pandemi malah jalannya itu terbuka gitu. Ya. Luar biasa ya. Jadi 2021 malah diproyeksikan ditargetkan jadi pelipat gandaan ya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu kita masuk langsung ke sesi tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, berdiskusi, greeting, silakan dengan Pak Lukas narasumber kita. Silakan. Ada? Langsung saja bisa buka channelnya, tampilkan video kalau bisa, biar bisa dilihat ya. Silakan tampilkan suara atau videonya agar bisa dilihat bersama oleh kita semua di sini. Mau greeting juga boleh. Nih saya lihat ada videonya nih Pak Adianto nih. Langsung ditutup Pak Adianto. Oh itu Pak Adianto. Iya. Pak Adianto, apa kabar Pak Adianto? Sudah lama nggak ketemu juga saya. Baik Pak Lukas. Ya. Apa kabarnya juga? Baik Pak Adianto. Senang bisa ketemu walaupun makanya lewat Zoom meeting. Saya tunggu hari ini supaya bisa langsung lihat tatap muka sama Pak Lukas. Medan hujan enggak, Pak? Enggak, Medan panas hari ini, Pak. Oh ya, hari ini Semarang hujan gede. Oh. Yeah. Silakan Pak Dianto, mau berdiskusi atau bertanya? Saya sementara belum ada, Pak. Ketemu aja sudah senang ya, Pak Dianto ya. Sudah memberi inspirasi, Pak. Sudah ada banyak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan. Bapak Di Ibu. Medan tuh baru ya? Musda nih, luar biasa nih di Medan ya kan. Iya. Pengurus baru ya. Betul, Izin Pak. boleh, Pak. Betul. Ada yang mau tanya tadi? Mas Wowo silakan. Izin boleh, Pak. Ya, Selamat siang, terima kasih Pak Fangki, Pak Hoki, ketua kita, Pak Fangki, Pak Lukas, salam kenal Pak, saya Wowo. Iya Pak, salam Pak kenal. Lukas, ini sangat menarik tadi, kebetulan saya join di tengah-tengah, cuman pas di tengah itu, pas saya dengar Pak Lukas ini sekarang bisnisnya juga di online kan gitu ya Pak ya. Betul, betul. Dan tadi menawarkan kerjasama barangkali ada produk yang bisa dibantu di online kan. Nah kebetulan ini Pak, saya ini punya kesulitan tadi kan begitu masuk dengar Pak Lukas gitu, saya langsung semangat ini kilaf ini saya Pak. Iya bahkan kilaf ini rasanya boleh, Pak. Boleh Pak. Karena saya ini lagi dipusingkan dengan kita ini kan wakil prinsipal Pak, saya tidak menjual ke user ya. Saya bekerja sama dengan Pak Fangki nih yang membantu saya terus-menerus gitu kan. Ya. Nah cuman tadi mendengar yang di online kan sampai Sumatera, Medan. Nah ini sepertinya keren sekali Pak. Nah barangkali nanti bisa ada open Pak untuk kita Pak gitu Pak. Paling itu boleh. aja Pak. Siap. Kami siap Pak, siap menjualkan. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya saya malu, cuman ya saya harus dikuat-kuatin. Kalau sales harusnya nggak tahu malu Pak. Malu di sini banyak teman-teman yang omsetnya udah ya gede-gedean lah. Tugas sales sebetulnya bukan malu Pak.
tugas sales itu menawarkan saja, Pak. Ya, betul Pak. Sebenarnya saya masih ngamen Pak. Project-projectnya kan lagi sekarang udah nggak ada. Ini saya kembali ngamen sama Pak Fangki ini. Kadang ke pabrik-pabrik sampai ya 2 bulan 3 bulan Pak Fangki ya. Makasih Pak. Paling itu aja Pak. Thank you Pak. Sukses. Ya, makasih Mas Wowo. Jadi kalau ini Pak Pak Wowo ini produknya mungkin bisa masuk ke segmen sekolah Pak biasanya Pak. Ya. Kalau di Jawa Timur banyak masuk di sekolah. Kemarin Silakan, di sekolah ada yang cari Chrome Pak ya. Oh Chrome ya. 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 Chrome sih agak sulit, tapi ada beberapa distributor yang masukin barang. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ada yang mau bertanya dengan Pak Lukas. Saya lihat ada ini inisialnya menarik nih, namanya Kang Lurah nih Pak Oki, kayaknya biasa tahu nih Kang Lurah. Kang Lurah nanti saya ditagih celengan Semar loh. Masa Kang Lurah nggak ngomong nih Kang Lurah? Kalau Kang bener, Lurah baru masuk Pak. Kang Lurah. Kalau benar Kang Lurah yang biasanya itu Pak, benar-benar Kang Lurah itu nanti dia keluarin celengan Semar dulu Pak. Palsu kan? Gitu ya. Nah, ini Kang Lurahnya palsu nggak tahu nih? ini belum ada suaranya ini. Loh, kok ini sudah mulai nggak nunggu-nunggu saya ini gimana ya? Nah, Kalau dengar suaranya ini asli. pasti Asli ya. bukannya kok nggak Ini asli dikeluarin tuh. ini. Masa Kalau mendengar suaranya asli ini. Asli Kalau dari udah Bandung. selesai, mendingan saya live lagi aja ya. Ini sepertinya jamnya beda ini. Orang kita undang jam 3 kok baru datang jam 4 ini ya kan? Lah di sini masih jam 2 ya. Oh, Ini lurah kita dari Bandung. Kang Lurah cerita lah Kang. Gimana Kang? Loh, saya mau mendengarkan cerita kok suruh cerita. silakan Bapak Ibu, rekan-rekan ada lagi yang lain yang mau berdiskusi atau bertanya tentang materi kita pada sore kali ini ya. Aptiknas Talk kita kali ini membahas tentang salah satu produk ataupun solusi online training ya. Tadi diceritakan juga bagaimana saya mau bertanya Pak Lukas. Ya, ya. Ini silakan Pak. Baru terpikir pertanyaannya Pak. Tadi masih lamban. Ya. Kalau misalnya ada kawan atau teman yang mau training online, hubungannya kemana Pak ya? Oh, tadi Pak, jadi bisa klik di link yang tadi saya kasih di wahana training online.id. Oh. Ya, wahana training online.id, Pak. Atau online-training ya Pak ya? Ya. Tadi ya? online-training.id Pak. Oh, jadi bidang-bidangnya sudah ada di sana semua Pak ya? Ya, semua yang diajarkan ada di sana Pak. Dan bisa daftar di sana. Boleh Pak. Ya. Terima kasih. Nah, pasti kita dapat murid dari Medan ini. Baik, silakan Bapak Ibu, rekan-rekan ada lagi yang lain yang mau bertanya ke narasumber kita, Pak Lukas. Ya. Pak Lukas tadi ada sekilas melihat tadi kan ada video tutorial. Jadi sebetulnya kalau orang ikut online training dia tetap dapat video tutorialnya, kemudian nanti dia diasistensi oleh gurunya. Ada guru Pak. Itu barulah menggunakan video conference gitu ya. Zoom ya. Pakai Zoom ya Pak ya. Ya. Oke. Jadi sebetulnya orangnya tetap diminta belajar sendiri dulu ya Pak ya. Memang kita offline maupun online itu murid selalu dikasih ini yang harus dipelajari. Ya, sebaiknya mereka supaya bisa menyerap lebih banyak, maka mereka harus belajar membaca sendiri dulu, kemudian ketemu dengan guru sehingga tahu apa yang ditanyakan, lalu setelah itu berlatih Pak. Karena kan sudah ngerti, jadi berlatih sehingga benar-benar nanti setelah selesai kursus, dia sudah bisa mengaplikasikan, menggunakan aplikasi software yang dia pelajari. Ya.
Jadi tetap harus ada kemampuan untuk bisa belajar sendiri dulu ya Pak ya? Ya, tapi banyak dibimbingnya juga. Misalnya sudah baca halaman pertama nggak ngerti pun kita bimbing, ya. Karena murid online itu usianya sangat bervariasi, Pak. Oh iya, betul. Murid kita yang termuda itu sekitar 10 tahun, kemudian yang tertua 62 tahun. Wah, yang ikut ya. Dan kita mikir yang muda mesti belajar dari yang awal, enggak. Ternyata yang murid yang muda tadi belajar video editing justru. Sedangkan yang 62 orangnya masih energik, ikut sekolah juga S2, dia belajar Office, Pak. Nah, dari situ dia belajar dari awal justru, ya. Baik. Luar biasa, menarik ya. Jadi karena online, jadi kita punya rentang studentnya bisa ya, umurnya malah bisa sangat jauh ya. Kita tidak membatasi umur lagi. Ya. Oke. 10 tahun juga udah acceptable ya Pak ya. 10 tahun pun nggak perlu ini. Ya, bisa. Pak, Facebook aja 13 tahun Pak, gimana umurnya 10 tahun yang nge-approve, siapa yang nge-approve? Tapi mereka sudah bisa ngikutin Pak, benar. Oke. Ya, menarik. Ini saya baru dengar juga sih ya, karena saya lihat banyak teman-teman yang tadi punya kursus offline pindah ke online ini, waduh luar biasa mereka struggle-nya Pak ya. Oke, jadi ya silakan Pak Adrian, kenapa? Pak Lukas boleh sharekan brosurnya Pak, supaya nanti ada teman, memang hari itu ada teman yang tanya saya soal kursus. Pak, nanti Pak Adianto mudah-mudahan masih ada nomor HP-nya. Oh, oke. Kalau enggak nanti kita kirim lewat WA ya. Oke. Linknya saya kirim lewat WA. Oke Pak, terima kasih. Ya. Oke, masih ada lagi kah yang ingin bertanya, berdiskusi dengan narasumber kita? Saya nggak enak nih, karena kalau komitmen jamnya kan harusnya jam 4, tapi Pak Lurah baru datang Pak. Biasanya kan Pak Lurah mau nodong celengan Semar langsung nggak enak, dia mesti nunggu mau akhir ya. Iya, masa udah baru nyampe 5 menit closing ya kan? Gimana Pak Ketum ini Pak? Ya. Memang Kang Lurah sibuk banget nih, Kang Lurah. Iya. Mungkin Pak Lukas juga bisa menyampaikan Pak, barangkali di tempat-tempat lain bisa di kerjasama, bentuk kerjasamanya kalau di lokasi lain seperti apa Pak? Apakah ada kemungkinannya? Karena kan ya kalau online kan memang bisa di tempat wahana aja, tapi barangkali ada peluang-peluang yang bisa ditawarkan gitu, seperti itu Pak. Ya. Masih. Jadi nanti kami tawarkan peluang, khususnya kalau kita mau menjangkau dunia pendidikan Pak. Jadi kita kan punya software juga untuk dunia pendidikan, yaitu misalnya Anda ada di provinsi lain atau di kota-kota lain, ya bisa menjadi agen dari ini, ya. Dan itu tanpa kuota, jadi enak ya. Tinggal menawarkan. Lalu kalau tadi misalnya Anda punya barang, ini contohnya. Teman saya di Jakarta kantornya, ya, tapi dia sudah lama kantornya ini tutup, Pak. Gara-garanya beberapa kali pegawainya positif gitu, sehingga diputuskan untuk tutup. Dia kesulitan untuk menjual produknya, ya. Produknya itu ada proyektor, ada notebook, Pak. Nah ini saya bantu. Saya pasarkan lewat online, kemudian pengirimannya dari Jakarta di tempat dia. Ya. Jadi saya bantu menawarkan kerjasamanya, dia kasih harga ke kita, harga tertentu, kemudian kita tawarkan lewat online. Ya. Nah, lalu ketika laku, maka kita pengirimannya ke Jakarta, sehingga tidak perlu dari Jakarta ke Semarang dulu baru dikirim ke konsumen, tapi dari tempatnya dia langsung dikirim, ya. Dan dia hanya transfer ke kita selisihnya saja gitu.
ya, untuk celengan Semar tadi. Ya, jadi modelnya bisa kami punya barang bisa dibantu dengan penjualan ya. Khususnya tadi yang kalian lihat nanti, yang tertarik nanti saya kirimkan penjelasannya secara khusus mengenai software-software pendidikan ya. Sedangkan kalau hardware, kalau mau kami bantu misalnya ada di Jakarta atau di kota-kota lain yang karena COVID ini, kemudian tokonya nggak bisa buka, misalnya tokonya di mall juga harus tutup, ya, maka kami bisa bantu untuk menawarkan secara online. Baik, terima kasih Pak Lukas. Ini Bapak Ibu rekan-rekan, mohon maaf. Jadi memang kalau sesinya Aptiknas Talk kita batasi 1 jam. Jadi kita dengarkan langsung mungkin closing statement Pak dari Pak Lukas dulu, silakan. Ya, saya bersyukur bahwa kita ketika ada pandemi, tentunya semua pusing dengan pekerjaannya. Tapi lebih baik pusing bekerja daripada pusing tidak bekerja. Ya. Dan ingat selalu bahwa ketika ada tantangan, ketika ada masalah, itu di situ ada peluang juga. Peluang. Ya. Jadi ketika kita berani menyikapi masalah itu, maka kita bisa melihat peluang dan mendapatkan peluang. Dari perjalanan bisnis saya di IT ini, tadi saya katakan, yang pertama tahun awal sempat mau bangkrut karena membiayai lead bank yang begitu besar, tapi kemudian dengan adanya desakan tadi, kami bisa menerbitkan buku-buku. Dan buku-buku itu luar biasa. Bahkan dulu ketika buku itu tinggi, royaltinya saja itu hampir 1 miliar. Ya. Jadi ini yang Tuhan bukakan luar biasa. Kemudian ketika tadi kita dari mini, kemudian kita bisa membuktikan bahwa PC bisa, LJK, itu kita juga mendapatkan proyek sampai lebih dari 20 tahun. Ya. Nah, itu dipercaya karena kita bisa menangani. Nah, demikian juga ketika kami kursus harus ditutup karena orang takut pandemi, kami dibukakan jalan oleh Tuhan tadi, kami bisa jualan online dan bisa menggunakan Zoom. Ya, itu yang saya katakan. Dan kiranya teman-teman sekalian tetap semangat untuk bisa menjalani bisnisnya, dan nanti kan akan terbuka jalan-jalan yang baru yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Ya, terima kasih. Semoga pengalaman saya yang sederhana bisa membantu teman-teman sekalian. Luar biasa. Silakan Pak Ketum, sampaikan penutup kita. Ya, terima kasih ya Pak Lukas yang sudah berkenan bersharing untuk kita dengarkan pengalaman-pengalamannya. Tentu seperti kita memang pengusaha, segala sesuatu itu kita harus melihat celah dan peluangnya. Karena tadi di setiap kesulitan pasti akan ada celah, peluang, kesempatannya, dan sebagai pengusaha pasti gitu. Ada masa-masanya jatuh, tapi kita harus bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, karena tidak ada jalan yang buntu, selalu akan ada jalan keluar. Dan saya juga sangat berterima kasih khususnya dengan Pak Fangki ya, yang melihat peluang begitu Pak Lukas mengirimkan link, terus dibaca, saya juga bilang baca ini bagus nih untuk kita sharingkan. Jadi dari situlah akan timbul ya sesuatu ide, dan biasanya teman-teman harus begini ya, kadang orang Indonesia seperti ini Pak Lukas, disuruh bertanya aja nggak mau loh, disuruh bertanya. Jadi saya berharap ini ditularkan juga ya, artinya kita bertanya saja itu merupakan kita, karena pada saat kita ingin bertanya itu kita dipicu untuk berpikir. Nah, itu udah merupakan nilai plus. Kemudian bagaimana kita juga menjadi pembicara seperti Pak Lukas, kan kita dipaksa juga. Sebetulnya kan kita nggak mau, sebetulnya lebih nyaman jadi pendengar aja, melihat. Padahal setelah kita dipicu itu akan timbul energi-energi positif, dan kita juga menularkan energi positif itu kepada orang lain. Tapi diri kita sendiri juga terpacu, lebih terdorong. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita tularkan di komunitas kita nih, di Aptiknas, di Apkomindo. Jadi kita harus seperti itu. Jadi inilah hal-hal yang membuat ya saya selalu gitu ya termotivasi sekali. Jadi meskipun saya tadi
jatuh bangun, deh seperti lagu ya, jatuh bangun gitu ya. Tapi tetap bangun lagi, bangkit ya. Jadi jeruji besi malah menginspirasi ya Pak? Iya banyak. Malah saya bikin kantor hukum, terus tadi kuliah hukum, ambil S1 meskipun 4 tahun nggak apa-apa, tapi ternyata saya bisa membuat kantor hukum gitu. Jadi ini sesuatu yang menarik lah. Jadi tidak ada jalan buntu buat kita yang selalu mau melakukan segala sesuatu dengan benar, dan kebenaran itu tidak akan memihak, kebenaran itu akan datang pada waktunya. Kebaikan itu juga akan berbalik seperti Pak Lukas kan bercerita baik, hal baik itu juga kita sendiri kalau ingin berbuat jahat malu lah, kita udah bicara yang baik-baik, masa kita melakukan sesuatu yang buruk dan sebagainya. Jadi pesan saya komunitas kita ini, Aptiknas Talk ini tetap harus dibangkitkan, dan saya berharap teman-teman yang lain juga mau menjadi tadi pembicara. Pertama mau bertanya dulu, kemudian menjadi pembicara, karena itu tadi menularkan efek-efek yang positif. Tentu saja kita berterima kasih ada seorang Pak Panggi yang mau terus ya. Ini baguslah dia bos kita yang sangat semangat Pak. Semangat sekali. Jadi itu saja mungkin ya harus ditingkatkan lagi. Kayak Pak Kang Lurah juga memang punya potensi, cuman dia masih menunggu. Izin Kang Lurah, saya pada tanggal 1 Oktober tuh ke Jawa Barat ya, ke Tasikmalaya. Sebagian teman-teman sudah tahu saya membangun jaringan di tempat terpencil di Cibunar yang tidak ada akses internetnya, tidak ada Telkomsel, Excel dan sebagainya, tapi sudah berhasil. Nanti mungkin itu juga jadi sesuatu yang menarik. Nanti pada saatnya juga saya akan bicara tentang itu. Ya, nanti sesi berikutnya tuh Pak, nanti kita buat khusus deh. Ada juga yang di dunia pendidikan juga, saya juga ada produk ya, ada program yang tadi di edukasi, ada hybrid learning, nanti kerjasama juga dengan Kak Seto, ini juga kita bangkitkan terus. Jadi di tengah pandemik ini banyak sekali peluang-peluang yang memang bisa kita ambil, kita raih. Jadi kita tidak bisa menunggu, kita harus ciptakan, kita harus banyak memberikan informasi-informasi yang mungkin nanti akan berguna buat kita kerjasamakan. Mungkin itu saja, dan terima kasih sekali khususnya buat semua yang bisa hadir. Mungkin kita bergiliran karena kita juga tahu banyak sekali potensi-potensi yang ada yang mungkin belum terungkap di Aptiknas ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ketum. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terima kasih ya bisa hadir bersama dengan sesi kita. Nah, mungkin sebelum penutup kita foto bersama kali ya. Mungkin mohon izin dihidupkan videonya ya, biar kita bisa foto bersama. Ya, silakan apabila berkenan, mohon izin dihidupkan videonya. Nah, jadi biar bisa kelihatan. Ya, bisa kelihatan wajah-wajahnya ini kan, bukan cuma ininya doang ya. Nah, jadi bisa kelihatan Bapak Ibu. Silakan. Nah, ini saya nggak tahu nih ya anggota Aptiknas yang mana aja nih ya. Tapi foto dulu. Yang jelas ada Pak Ketumnya lah ya. Silakan Aldi bantu capture. Sudah semua, Bapak Ibu, rekan-rekan, tolong aktifkan videonya untuk bisa kita foto bersama. Ya, foto bersama. Sudah aktif semua. Ada Bu Esther atau Bu Nila ini belum. Ya. Yang sebelah, satu lagi layar. Ya. Silakan aktifkan videonya untuk kita lihat bersama. Jadi tetap monitor Bapak Ibu yang mungkin di dunia IT bisa segera daftar ke pengurus terdekat ya di kotanya masing-masing ya. Kalau di sini hadir ada beberapa dari Jakarta, saya ada Pak Lukas ini dari Jawa Tengah ya, ada Pak Adianto dari Medan. Sudah semua Aldi, udah ke capture? Sudah Pak. Oke, baik ya. Bapak Ibu terima kasih atas kebersamaannya dalam sesi kita Aptiknas Talk pada sore kali ini. Atas nama Aptiknas saya juga mengucapkan terima kasih kesediaan Pak Lukas Lukmana bisa berbagi bersama dengan kita semua pada sore kali ini, dan juga kehadiran Pak Ketum kita Pak Hoki. Ya, Bapak Ibu sekalian semua tetap sehat, tetap semangat sampai nanti bertemu di kegiatan Aptiknas Talk bulan depan ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Amin. Oke, Pak Ketum silakan di close itu.